Bapeda adalah membantu kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung terkait dengan perencanaan. Lalu bagaimana Bapeda dalam hal ini memanfaatkan posisi strategis Lampung dalam proses pembangunan ke depan? Jadi posisi geostrategis ini tentunya memberikan suatu peluang dari potensi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai tema yang akan kita angkat pada kali ini, yakni meneropong perencanaan pembangunan Lampung saat pandemi. Pandemi memang belum usai, namun proses pembangunan harus tetap berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 dari awal kemunculannya pada tahun 2020 di Indonesia hingga saat ini sangat berpengaruh terhadap semua sendi kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, dan semua lini yang lainnya. Termasuk di dalamnya dinamika pembangunan Provinsi Lampung yang dilakukan oleh pemerintah. Di sektor perekonomian, meski sempat mengalami penurunan, namun, di triwulan kedua tahun 2021, Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 5,03%. Meskipun demikian, ini juga tetap memiliki pengaruh yang besar dan memberikan dampak terhadap anggaran fiskal dan juga sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam proses pembangunan. Lantas seperti apa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Lampung, dan bagaimana hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Bapeda Provinsi Lampung yang telah hadir pada kesempatan kali ini? Baik, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mulyadi Irsan, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Barakallah, sehat. Nah baik, Bapak, ini sebelum kita membahas terlebih lanjut mengenai bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung, mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai tugas dan fungsi pokok dari Bapeda itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak ya. Iya. Mbak Anissa dan jajarannya sudah dikasih kesempatan dan waktu oleh teman-teman Filar untuk ngobrol bareng, ngobrol santai. Menyimak tadi apa yang disampaikan dalam pembukaan terkait dengan perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Tentunya tidak terlepas situasional saat ini kan, baik secara global, nasional, dan regional, semua tengah dilanda pandemi COVID-19. Iya. Artinya bahwa ada obstacle dalam pelaksanaan kegiatan. Saya berada di posisi perencanaan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Fungsi tupoksinya, tugas pokok dan fungsi Bapeda adalah membantu kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung terkait dengan perencanaan. Perencanaan daerah itu tentunya sesuai dengan mazhabnya Undang-Undang 25/2004 tentang perencanaan. Bahwa kita dari sistem perencanaan itu, bagaimana sistem perencanaan daerah itu sebagai satu kesatuan, baik nanti perencanaan yang menghasilkan jangka panjang, yaitu RPJP, perencanaan yang jangka menengah, RPJM, dan rencana tahunan, RKPD, yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dengan masyarakat, baik di pusat dan di daerah. Itu sistem perencanaannya. Kalau kita lihat dari harfiah perencanaan itu adalah suatu tindakan untuk menentukan dalam satu waktu dengan melihat urutannya dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, dan dukungan teknologi dan inovasi kalau saat ini ya. Karena kita sudah ada di revolusi industri 4.0. Nah, lingkupnya terhadap
pembangunan di daerah. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebihnya Kurang Pak, lebih. mengenai tugas pokok dan fungsi dari Bapeda. Namun kemudian seberapa besar sih Pak pengaruh pandemi ini terkait dengan proses perencanaan dan juga pembangunan yang ada di Provinsi Lampung? Kalau bicara seberapa besar, tentunya pakai ukuran. Iya. Pasti besar lah, artinya sama-sama bisa menyimak dan mengetahui ketika situasi saat ini kan kehidupan itu apa? Tidak ada mobilitas, tidak ada aktivitas, artinya ekonomi terganggu. Nah, tentunya potret ini terbaca daripada adanya indikator yang disebut orang tuh indikator makroekonomi. Nah, indikator makroekonomi itu dari angka pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi di daerah, baik secara global, secara nasional, dan regional. Di Lampung sendiri, yaitu berkontraksi, semua daerah berkontraksi. Berkontraksi itu artinya, karena situasinya, adanya pandemik ini ada perlambatan ekonomi, karena tidak ada aktivitas. Kalau ngukur angka ekonomi itu dari sisi supply dan demand-nya. Dari sisi supply-nya di 17 sektor di penerimaan itu, baik pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, transportasi, jasa-jasa lainnya. Nah, semuanya itu tidak ada yang bergerak, minus. Artinya kalau dilihat saat ini pertumbuhan itu berkontraksi minus. Nah, terus dilihat bagaimana upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk menyikapi situasi itu. Kita tidak bisa langsung menyerah, tetap melakukan upaya berikhtiar agar roda pembangunan itu tetap berjalan. Nah, ini terbukti untuk Lampung ya, untuk Lampung di tengah situasi pandemik. Saya ingat itu awal 2020 ya, kita mulai sekitar bulan Maret lah. Iya, awal Maret. Awal Maret ya, pandemik itu ada di daerah. Nah, di situ memang sudah mulai berimbas terhadap aktivitas dan mobilitas manusia, tentunya berimbas terhadap kondisi ekonomi. Oke, karena kan memang ini sangat berimbas begitu ya Pak ya. Ya. Lalu bagaimana proses penyesuaian yang dilakukan oleh Bapeda sendiri terkait hal ini? Kalau penyesuaian itu namanya adjustment. Adjustment, kita dari Bapeda harus menyesuaikan, karena dalam perencanaan itu kan ada tahapan. Dari perencanaannya, pembangunan, pelaksanaan pembangunannya, terus pengendalian pembangunan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan. Ini yang harus dilakukan. Ketika kita berencana dalam 1 tahun itu, setelah kita lihat per triwulan ataupun per semester capaiannya memang belum ada progres, ini tentu menjadi bahan evaluasi. Nah, bahan evaluasi dilihat kembali. Nah, kalau dalam APBD itu ada satu proses perubahan. Nah, setiap tahunnya itu dilakukan perubahan. Atau dalam agenda besarnya, jangka menengahnya itu ada namanya rencana pembangunan jangka menengah. Itu periodenya 5 tahun. Kita lakukan revisi, saat ini sedang melakukan revisi terhadap target capaian pembangunan, karena seorang kepala daerah itu punya visi, punya misi. Pak Gubernur, Bapak Insinyur Arina Junaidi, dan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Husni Halil, punya visi rakyat Lampung berjaya. Jadi Lampung berjaya ini bagaimana nanti di 2024 itu tergambar, Tercapai semua. insya Allah. Jadi tergambar visinya, ada dukungan 6 misi untuk melakukan upaya pencapaian visi itu. Satu, yang aman, agamis, berbudaya, aman dan damai. Ada misi keduanya terkait bagaimana penciptaan good governance untuk pelayanan publik. Misi ketiga terkait dengan SDM, kualitas SDM, keberpihakan terhadap kaum perempuan, anak-anak dan difabel.
Misi keempatnya itu dengan infrastruktur. Dengar semualah teman-teman pilar, kalau bicara infrastruktur ini sangat sensitif. Nah, kita upayakan melalui infrastruktur adanya efisiensi produksi dan penguatan konektivitas. Misi kelimanya ekonomi. Bagaimana ekonomi berbasis kemasyarakatan yang seimbang antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Misi keenam itu bagaimana pembangunan berkelanjutan. Jadi ini 6 misi ini menopang 4 visi. Nah, ini yang harus diwujudkan karena Pak Gubernur dan Ibu Wagub itu punya 33 agenda kerja utama. Nah, agenda kerja utama ini menopang misi ini untuk pencapaian suatu visi. Nah, ini kita dorong, ini tidak bisa terelakkan lagi karena situasi pandemi. Harusnya kita bisa kencang lari, tapi kita harus berlari, walaupun memang perlahan. Iya, seenggaknya ada proses penyesuaian. Ada progres, karena semua daerah saat ini memang terkendala dalam proses pembangunannya. Itu kita bisa lihat. Alhamdulillah kemarin triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita terbaik se-Sumatera. Iya. Jadi 6%, kurang lebih 6,06% itu tertinggi di Sumatera. Ini bila kita melihat membandingkan dengan triwulan ke-1 tahun 2021. Nah, kalau kita melihatnya year on year terhadap 2020 pada triwulan kedua, enggak, jadi yang triwulan 1 ke triwulan ke-1 memang berkontraksi. Jadi membandingkannya orang sehat dengan orang sakit itu enggak apple to apple, enggak fair. Jadi membandingkannya dalam sakit dengan sakit. Nah, ternyata alhamdulillah berkat guyupnya, berkat pimpinan seorang kepala daerah, Pak Gubernur dan Ibu Wagub, ini bisa mendorong pelan roda pembangunan di Provinsi Lampung. Karena kita punya 15 kabupaten kota yang ini harus berjalan serempak. 15 kabupaten kota ini harus jalan serempak pembangunannya. Yang ini kita usahakan ini tidak mengecilkan ketimpangan ini. Ketimpangan. Oh, bicara Bandar Lampung itu udah beda peradaban. Metro, Pringsewu, Lampung Tengah ini memang sudah berada di atas. Nah, ada lagi beberapa kabupaten, sudah tahu lah Mbak Nisa, pokoknya yang memang harus juga didorong agar pelaksanaan pembangunan itu lag-nya, gap-nya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Jadi itu semuanya ada progresnya. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana sektor mana yang harus kita dorong. Kita melihat tipologinya Lampung, karena Lampung itu dengan luas kurang lebih 35.000 km persegi, penduduknya 9,07 juta jiwa. Nah, ini yang harus bagaimana disiasati. Kita punya sumber daya alam. Karena mobilitas pergerakan terganggu, karena ada pandemik. Nah, bagaimana menyiasati dalam perencanaannya, itu yang harus dilakukan. Oke, baik. Nah, kalau Bapak Ida sendiri ini Pak, dalam proses perencanaannya, apakah ini hanya proses perencanaan terkait pembangunannya saja, atau juga ada perencanaan terkait anggarannya juga? Ya, kalau bicara perencanaan tuh tentunya disikapi dengan ada belanja, ada pendapatan. Secara makro, kita juga melakukan perencanaan bagaimana upaya-upaya peningkatan pendapatan. Tetapi secara mikronya, ada badan pendapatan daerah yang memang melakukan secara teknis eksekusi di lapangan. Tetapi grand design, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan itu kita bersama-sama antara Bapeda sendiri dengan badan pendapatan. Sektor-sektor mana yang bisa berkontribusi penuh terhadap sektor pendapatan, misalnya kan pendapatan itu kan ada dari PAD, dari dana transfer, dari PAD ini ada misalnya dari pajak kendaraan bermotor, baik nama, rokok, air permukaan, ya, penerimaan lain-lain. Ini yang harus didorong. Nah, kemarin teman-teman dari Badan Pendapatan juga melakukan kreativitas dan inovasi untuk mendorong upaya peningkatan pendapatan. Tapi alhamdulillah progresnya naik. Nah, ketika pendapatannya mumpuni, nanti belanjanya menyesuaikan. Jadi pembangunan itu ada pendapatan, ada belanja.
Gitu Bu Anissa. Jadi ada koordinasi di sini. Harus ya. Baik, kalau sejauh ini Pak, upaya yang dilakukan oleh Bapeda dalam mengantisipasi dampak dari kelanjutan pandemi yang kita juga belum tahu nih Pak, kapan akan berakhirnya begitu. Ya, kita mensikapi kondisi perkembangan ya. Jadi hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Saat ini PPKM level 4 sudah diperpanjang lagi. Jadi saya lagi mencermati, aduh ini gimana ya? Ekonomi karena harus jalan. Kata kuncinya masyarakat ya. Ini masyarakat harus berkontribusi mendukung upaya pencegahan COVID ini. Jadi harus patuh terhadap situasi yang ada. Kemarin saya lihat masih banyak yang pesta di beberapa kabupaten ya. Ini kan memprihatinkan. Ayo kita sama-sama jangan hanya pemerintah yang dijadikan kambing hitam, tapi perlu bersama-sama masyarakat kita saling mendukung gerakan 5M 3T itu. Artinya kalau kondisi PPK ini sampai ke mikro, sampai ke tingkat RT itu dilakukan, insya Allah kondisi Lampung bisa membaik, bisa lebih baik ya kondisinya. Kita memetakan per zona. Jadi PPKM mikro ini harus dari RT. Kalau situasinya terkendali, gambaran saya ekonomi akan terkendali, akan progresif. Nah ini harus dilakukan. Kadang-kadang saya ngantor lihat, waduh, kok yang berjualan nggak pakai masker. Nah di sini yang harus kita ada rasa yang tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya sehat. Nah ini yang harus dibangun. Nah ini tugas kita semua. Ya jadi meskipun levelnya terus meningkat, kalau misalnya nggak ada kesadaran ya susah. Jadi ketika nanti kondisi bornya meningkat, ya masyarakat banyak yang terinfeksi, ini berdampak. Jadi saya harapkan kita beranjak dari bagaimana situasi pandemik ini mulai terkendali. Nanti baru bicara, nanti akan berdampak terhadap bagaimana ekonomi. Saya sih berharap 2021 ini akan insya Allah ya kita berikhtiar, berdoa dan bertawakal, pandemik akan mulai berangsur-angsur, akan menurun, dapat ditekan, sehingga nanti ekonomi bisa bergerak, jadi orang bisa beraktivitas, dan ketika di situ, jadi pembangunan itu akan berjalan. Jadi tadi terhadap 17 sektor itu kita kawal. Dan di sektor pertumbuhan ekonomi, di sektor demand-nya terhadap konsumsi rumah tangga itu harus bisa meningkat. Belanja pemerintah, PMTB-nya, investasi, ekspor. Alhamdulillah Lampung tinggi, ekspornya tinggi. Nah ini yang suatu memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi itu menjadi indikator, menjadi indikasi bahwa ekonomi itu jalan di tengah tekanan yang ada. Di tengah tekanan yang ada, pemerintah masih bisa memaksimalkan diri. Ini harus dilihat. Jadi kadang-kadang saya lihat masyarakat suka memiliki persepsi yang berbeda tentang pembangunan daerah. Nah, ketika kita punya pandangan yang sama tentang pembangunan daerah, ini akan lebih cepat untuk membangunnya. Gitu. Oke, baik. Bapak, kalau kita melihat nih, Lampung ini kan sebagai gerbangnya Sumatera. Ya. Lalu bagaimana Bapeda dalam hal ini memanfaatkan posisi strategis Lampung dalam proses pembangunan ke depan? Ya, Lampung itu saya lihat geostrategis ya. Geostrategis karena dia ada di mulutnya dari dan ke Pulau Jawa, di mulut Sumatera. Jadi posisi geostrategis ini tentunya memberikan suatu peluang dari potensi yang ada. Jadi bagaimana peluang ini akan bisa menjadi upaya percepatan, jangan sampai ini menjadi disaster. Nah, kita punya jalan tol 252 km yang terbentang dari Bakauheni sampai Simpang Pematang Panggang. Ini jadi backbone pembangunan. Nah, sudah direncanakan nanti akan termanfaatkan jalan tol ini untuk penguatan ekonomi. Ada kawasan-kawasan industri, jadi ada terhubung dengan wilayah prime movernya ekonomi, penggerak ekonomi. Nah ini harus kita manfaatkan. Jadi kita kan didukung oleh pertanian. Jadi pertanian itu dari PDRB itu 29% lebih kontribusinya terhadap ekonomi Lampung.
Nah, ini yang menjadi unggulan kita, pertanian di Lampung. Kita tuh nomor 1 ubi kayu, nanasnya nomor 1, padinya itu nomor 6 ke 5 lah. Insya Allah nanti 2,7 juta ton ya. Insya Allah ini bergerak. Karena Pak Gubernur punya kartu petani berjaya. Iya. Ini menjadi satu kekuatan bagaimana jembatan antara pemerintah dengan petani. Apa yang menjadi kendala bagi petani terhadap selama ini negara tidak hadir, saat ini hadir nih lewat kartu petani berjaya. Ada kepastian pupuk, benih, ya, terus sintan, pendekatan petani berbasis koperasi, akses keuangan itu diakomodir oleh pemerintah. Sehingga nanti di sektor pertanian ini tumbuh. Nah, ketika pertanian tumbuh, ekonomi bergerak. Nah, ke depan juga kita akan tidak terlepas juga mendorong hilirisasi terhadap sumber daya alam yang ada di Lampung agar memiliki nilai tambah. Di nilai tambah ada added value. Jadi memang dari industri kecil, dari UMKM, sampai industri sedang, sampai yang industri besar. Apalagi sekarang nih, ada kemudahan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020. Jadi ini juga menjadi peluang. Jadi intinya bahwa posisi geostrategis ini akan kita manfaatkan secara optimal mungkin. Jadi membangun komunikasi dengan 15 kabupaten kota. Jadi kita petakan di 15 kabupaten kota ini potensinya. Jadi wilayah barat, tengah, dan timur. Kita juga sebagai mandatori pangan nasional. Lampung juga sebagai kontribusi 40% pangan DKI. Nah, upaya-upaya ke depannya terus kita gaji melalui satu proses perencanaan. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai sektor pertanian yang cukup unggul gitu ya Pak. Oh ya? iya. Nah, lalu di saat pandemi ini mungkin bisa dijelaskan Bapak bagaimana sih Pak kondisi antara sektor-sektor yang ada? Sektor apa yang kondisinya lebih baik, kemudian terpuruk, atau mungkin stabil begitu? Kalau kita saat ini kan fokus terhadap pemulihan ekonomi. Di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana kita berupaya pemulihan ekonomi. Jadi bagaimana strateginya terhadap pemulihan ekonomi dan juga pemulihan kesehatan. Karena ekonomi akan bangkit kalau orang itu sehat. Iya. Nah, dua ini berjalan. Jadi bagaimana pemulihan ekonomi dari sektor kontribusi pertanian. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana peningkatan produksi nanti pertanian ini akan lebih baik. Jadi apa yang menjadi permasalahan di pertanian ini didorong ke depan, nanti ada peningkatan produksi dan produktivitas di pertanian. Jadi apa yang menjadi kebutuhan petani terhadap hasil pertanian ini yang kita dorong. Terus dari situ sektor perkebunan, Lampung tuh kopi loh. Lampung tuh punya kopi, terus Lampung tuh insya Allah lada Pak Gubernur mendorong revitalisasi lada di agenda kerja utamanya. Terus revitalisasi kopi, ya, hasil perkebunan, dan tidak menyesal nanti ada karet, beberapa potensi perkebunan yang ada di Provinsi Lampung, gula. Terus pertanian ini yang mendongkrak ekonomi Lampung. Terus dengan UMKM ini yang kita dorong juga, memang kita hadir terhadap UMKM. Apa menjadi permasalahan dari UMKM terkait akses keuangan, terkait permodalan, terkait standarisasi harganya, produksinya, terus pasar. Nah, ini menjadi permasalahan UMKM. Kita dorong agar nanti UMKM ini menjadi bagian untuk penguatan ekonomi. Kita punya kekuatan, ada pelabuhan panjang ya, panjang juga itu nilai ekspornya tinggi, mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi di Lampung dari sisi demand-nya. Ini yang terus kita lakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Tidak terlepas intinya bahwa pembangunan itu memang harus inklusif. Jadi pembangunan harus inklusif, harus melingkupi semua stakeholder yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kita melihat faktanya seperti apa Lampung, ketika Lampung punya sumber daya alam yang luar biasa. Ini menjadi modal dalam pembangunan. Bagaimana ini kita tingkatkan capaiannya, bagaimana nilai tambahnya kita dorong. Nah, ini yang harus dilakukan. Yaitu dari proses perencanaan. Jadi perencanaannya harus melibatkan semua pihak. Terus perencanaannya itu harus berdampak terhadap pembangunan di Provinsi Lampung dan berdasarkan fakta, evidence-nya. Itu yang harus dilakukan. Oke, baik. Kan sumber daya yang di Lampung ini sangat banyak ya Pak yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian di Lampung. Sumber daya alam apa manusia?
sumber daya alam dan sumber daya manusianya. ya. Nah, baik. Nah, kalau misalkan dari Bapeda sendiri, bagaimana sih Pak upaya sinkronisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan juga kabupaten atau kota yang ada di Lampung? Nah, ini kata kuncinya juga. Jadi pembangunan itu sinkronisasi, koordinasi, komunikasi, konvergensi. Jadi sasi-sasi semuanya. Jadi karena 15 kabupaten kota ini menjadi satu kekuatan bagi Provinsi Lampung, jadi pemerintah daerah dalam ini Pak Gubernur itu rutin berkomunikasi dengan 15 kabupaten kota, memberikan arahan, masukan terhadap program kerjanya untuk pembangunan. Artinya agar pembangunan itu akan efektif dan efisien. Kita lihat misalnya di Lampung Tengah, ini kan sebagai mandatory pangan. Nah, bagaimana nanti kita, pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten Lampung Tengah ini contoh nih, bersama-sama mengawal terhadap produksi padinya di Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, terus bagaimana ubi kayu, nah gitu. Jadi ini komunikasi. Jadi kita memetakan di 15 kabupaten kota ini. Kalau Provinsi Lampung kan tidak punya wilayah. Jadi keberhasilan kabupaten kota itu adalah menjadi keberhasilan Provinsi Lampung karena kabupaten kota adalah agregasinya untuk Provinsi Lampung. Terus Pak Gubernur juga mau menempatkan di Mesuji sebagai pusat pengembangan ikan lokal atau ikan endemik. Nah, jadi semua sudah kita petakan. Terus bagaimana nanti di Pesawaran, wilayah Tanggamus, dan pesisir barat mendukung ada sektor kelautan, budidaya ke laut, perikanan tangkap dan hasil-hasil laut. Jadi semua ini terkomunikasikan dengan baik. Tidak terlepas Lampung Barat, Tanggamus penghasil kopi. Nah, itu terkomunikasikan dengan baik. Jadi kita dalam Bapeda itu dengan teman-teman di kabupaten kota itu melihat akar permasalahannya seperti apa yang menjadi potensi di setiap daerah itu. Apa yang harus didorong, apa yang harus dikembangkan, ini yang kita lihat. Jadi tidak ada lagi lag, tidak ada gap, karena memang Lampung ya 15 kabupaten kota itu, ini harus dipetakan. Bagaimana Bandar Lampung sebagai wajahnya Provinsi Lampung, ada metro, 2 kota, ada 13 kabupaten yang mendukung, semua ini terpetakan sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Provinsi Lampung ya? Iya, Provinsi Lampung. Kalau kita melihat 3 tahun ke depan nih Pak, sampai berakhirnya masa jabatan dari Gubernur, apa sih yang menjadi prioritas utama sektor yang digenjot untuk pertumbuhannya? Ya, kita sadar dirilah bahwa Lampung itu sebagai kekuatan di sektor pertanian. Artinya, kita akan mendorong sektor pertanian menjadi satu kekuatan untuk Provinsi Lampung. Karena Lampung tadi sudah saya sampaikan, dia beberapa komoditi itu nomor 1 dari peternakannya itu nomor 7, dia penyuplai di Sumatera, jagung itu nomor 5, nomor 6, kopi nomor 1, ubi kayu, nanas, gula, ya. Jadi banyak potensi sumber daya alam yang berkontribusi terhadap ekonomi itu dari sektor pertanian. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan, bagaimana peningkatan produksi pertanian ini akan lebih baik. Dan kedua juga bagaimana kita juga akan mendorong bagi hilirisasi terhadap sumber daya alam pertanian itu agar memperoleh nilai tambah. Jadi programnya ke sana. Jadi peningkatan produksi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam di Provinsi Lampung. Jadi industrialisasi dalam pemahaman pengolahan terhadap sumber daya alam yang ada di daerah. Oke, baik. Ini kalau tapi nanti itu didukung dengan infrastruktur. Iya. Jadi sumber daya alam ini tadi kena lupa Bu Anissa bicara infrastruktur. Jadi infrastruktur itu toolsnya. Tools itu jadi dia mendorong semua program, baik secara kewilayahan maupun sebagai kebutuhan dasar. Nah, tadi yang program pertanian ini butuh jalan. Nah, ini harus tidak lupa didorong untuk infrastrukturnya. Terus apalagi jalan, pelabuhan, nah ini didorong. Terus juga ada sektor sosial, kita tidak luput bagaimana ikut meningkatkan kualitas pendidikan sebagai sumber daya manusia di Provinsi Lampung, pelayanan kesehatan untuk mencapai standar pelayanan minimal, ini juga jalan. Jadi semuanya serempak berjalan.
Ya, karena semuanya juga saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya. Nah, kalau misalkan bagaimana sih Pak gambaran umum perencanaan pembangunan Provinsi Lampung ke depan dengan segala keterbatasan anggaran dan juga situasi yang ada? Ya, ya strategi lah ya. Ketika kita kan jujur ada constraint, ngebangun itu tadi saya bilang untuk melihat pendapatan, melihat belanja. Ketika kita ada constraint, langkah dilakukan melakukan strategi untuk mencapai memenuhi langkah-langkah di misinya. Bahasa teknokratiknya seperti itu. Nah, kita melakukan strategi, melakukan terobosan, tadi dukungan dari kementerian, dari pemerintah pusat, terus berkolaborasi dengan 15 kabupaten kota, dukungan masyarakat, dukungan industri. Nah, ini salah satunya, memberikan penguatan untuk mewujudkan pembangunan ke depan. Karena tadi ada constraint, ada keterbatasan, nggak bisa. Kalau mau jujur, ya logikanya Lampung itu di kisaran 7,5, 7,6 triliun per tahun APBD-nya. Tentunya ini tidak mudah melalui dukungan kabupaten kota. Kita bersama-sama melihat permasalahannya apa yang ada di kabupaten. Kita kepingin pesisir barat itu lebih baik. Kita kepingin Mesuji lebih baik. Kita kepingin Lampung Barat, Waikanan, semuanya akan bergerak sama. Seolah nanti ke depan ketimpangannya itu semakin kecil. Ini yang kita dorong. Jadi Bapeda mencermati waktu per waktu. Kita berkomunikasi baik. Saya pribadi dengan 15 kabupaten kota itu sarapan paginya ngobrol dengan para kepala Bapeda. Jadi ini harus diapain, ada isu ini bro. Jadi santai. Jadi kita santai, kita punya forum mencermati apa. Pagi ini apa yang menarik. Pertanian, industri misalnya, kesehatan, perdagangan, ini terus terkomunikasikan dengan baik. Bahkan isu-isu yang terkait dengan pembangunan sosial di bidang pendidikan, Pak Gubernur juga mendorong bagaimana kualitas pendidikan di Provinsi Lampung agar karena ke depan bisa menjadi satu modal utama. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi disaster, jadi perlemahan terhadap pembangunan. Nah, ini juga kita dorong. Itu yang harus dilakukan di semua aspek. Semua aspek terus berupaya untuk mengalami peningkatan begitu. Harusnya ada pembangunan itu kan harus ada increase, ada peningkatan. Oke, mungkin terakhir Bapak apa yang ingin disampaikan dari Bapeda terkait closing statement-nya, silahkan. Ya, perencanaan itu diharapkan memang dukungan dari seluruh stakeholder yang ada dan masyarakat. Jadi kita sama-sama melakukan pembangunan bersama-sama, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dengan bukti cinta terhadap Provinsi Lampung ini, kita punya semangat yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung ke depan. Jadi melihat constraint itu bukan satu penghalang. Jadi constraint itu menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung. Jadi dukungan dari 15 kabupaten kota dan juga masyarakatnya bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung, saya yakin ini insya Allah bisa untuk 2024 mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya, Pak. Siap. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang kami mengenai meneropong bagaimana proses perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung di masa pandemi ini. Dan semoga adanya koordinasi antara pemerintah, kemudian juga masyarakat juga bisa bersama-sama untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama. Baik, saya Anissa Hidayati, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.